Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mutia Nandika dengan NIM akhir 075. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS atau soal UAS yang diberikan oleh Bapak Zaini Fajar Sidik SHMH, yang mana ada 4 soal. Untuk soal pertama, yaitu jelaskan secara komprehensif pengertian penanaman modal menurut perspektif hukum di Indonesia. Uraikan pula asas-asas dan tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi jawabannya adalah menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal asing maupun dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Asas-asasnya itu untuk menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ada beberapa. Yang pertama itu ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap investor. Kedua, asas keterbukaan, yaitu informasi mengenai perizinan dan kebijakan investasi harus mudah diakses dan transparan. Yang ketiga adalah perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yang mana investor asing dan domestik mendapatkan perlakuan yang adil. Yang keempat, akuntabilitas. Penyelenggaraan investasi dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah kebersamaan, menumbuhkan kemitraan antara investor besar dan pelaku usaha kecil atau menengah. Yang keenam adalah efisiensi berkeadilan, yaitu investasi harus mendorong efisiensi namun tetap memperhatikan keadilan sosial. Selanjutnya adalah berwawasan lingkungan. Kegiatan investasi wajib mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Dan selanjutnya ada asas kemandirian, yaitu mendorong kekuatan ekonomi nasional tanpa terlalu bergantung pada luar negeri. Yang terakhir ada asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya, investasi diarahkan untuk merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tujuan penyelenggaraan penanaman modal sendiri itu ada beberapa. Menurut pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Dan yang terakhir adalah mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Soal yang kedua adalah bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia secara efektif mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jawabannya adalah regulasi penanaman modal di Indonesia itu sangat mempengaruhi minat investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemerintah mengatur penanaman modal melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan memberikan insentif seperti keringanan pajak, kemudahan impor barang modal, dan proses izin yang lebih cepat lewat sistem OSS. Selain insentif, pemerintah juga membuat pembatasan pada sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi negara, seperti sektor pertahanan atau energi, terus ada agar tetap dikuasai oleh negara atau pelaku usaha lokal. Regulasi yang jelas dan mendukung akan membuat seorang investor merasa aman dan tertarik menanamkan modalnya. Sebaliknya, kalau aturan tidak jelas atau sering berubah, investor bisa ragu dan enggan masuk. Jadi, regulasi yang baik sangat penting untuk menarik investasi dan memperkuat ekonomi Indonesia. Soal yang ketiga, yaitu sejauh mana sih kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal di Indonesia mempengaruhi kepercayaan investor dan berkelanjutan investasi jangka panjang, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi itu bagaimana? Jawabannya adalah kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling penting dan dalam menarik investor. Sayangnya, di Indonesia masih sering ditemukan antara hukum yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Hal ini membuat investor merasa ragu karena tidak ada jaminan hukum yang kuat atas investasinya. Contohnya bisa dilihat dari benturan antara Undang-Undang Hak Tanggungan dan aturan soal kepemilikan properti oleh orang
Prosedur yang berbelit dan tidak jelas soal hak atas tanah membuat investor asing yang enggan masuk. Padahal, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ini, pemerintah sudah berupaya memberikan perlakuan yang sama bagi investor. Ini juga sejalan dengan prinsip WTO yang menekankan non-diskriminasi dalam perdagangan dan investasi. Namun, tantangan bukan hanya dari pusat. Sejak otonomi daerah berjalan, banyak peraturan daerah atau perda yang justru menjadi beban baru bagi dunia usaha. Beberapa perda menetapkan izin atau retribusi usaha tanpa kejelasan prosedur atau waktu proses yang mengakibatkan pengurusan izin ini bisa terhambat karena birokrasi yang rumit dan berubah-ubah. Terus aparat hukum pun juga harusnya punya peran penting, karena jika tidak ada hukum yang ditegakkan secara adil dan konsisten, kepercayaan investor ini akan semakin menurun. Tanpa kepercayaan itu, investasi sulit bertahan dalam jangka panjang dan ini mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Maka, agar iklim investasi ini kondusif dan ekonomi bisa tumbuh stabil, pemerintah perlu memastikan aturan yang jelas, sinkron antar lembaga, dan penegakan hukum yang adil serta tegas terhadap pelaku usaha dan semua pelaku usaha. Selanjutnya, yaitu soal nomor 4 adalah analisislah hak dan kewajiban investor baik domestik maupun asing berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia dan bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban ini diatur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Baik, jawabannya adalah dalam sistem hukum penanaman modal di Indonesia, baik investor domestik maupun asing, hak dan kewajiban ini diatur secara seimbang untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, investor berhak atas kepastian hukum, perlindungan usaha, terus akses informasi, pelayanan yang baik, serta fasilitas kemudahan sesuai dengan aturan. Hal ini penting agar investor merasa aman dan nyaman ketika menjalankan usahanya di Indonesia. Namun, hak tersebut juga dibarengi dengan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 15, seperti menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, membuat dan melaporkan kegiatan investasinya ke BKPM, serta menghormati budaya lokal, dan mematuhi semua peraturan. Jadi, keseimbangan antara hak dan kewajiban ini dirancang untuk menciptakan sistem investasi yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dengan begitu, iklim investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan dan adil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab soal UAS mata kuliah penanaman modal. Apabila masih banyak salah dan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.